kita bahas mengenai kebiasaan makan dengan kebiasaan tidur. Jurnal yang kita bahas. Pertama, efek waktu makan malam dan tahap tidur. Nah, boleh dicek yaitu elektro. Jadi efek waktu makan malam dengan tahap tidur. Tidur itu ada beberapa tahap, dari yang tidur yang ringan, kemudian dalam, kemudian ada fase bermimpi, atau kita sebut REM sleep, dan fase ringan lagi. Untuk orang yang dewasa, kadang-kadang dari fase bermimpi, kemudian gampang dia terbangun. Yang dicek yaitu gelombang di otaknya, elektroencephalogram. Jurnal 2021 dibandingkan yang dibandingkan yang makan 5 jam sebelum tidur dan 1 jam sebelum tidur. Terakhir di sini didapatkan bahwa makan malam yang 1 jam sebelum tidur itu menyebabkan peningkatan dalam gelombang delta dan terbalik dalam gelombang alfa dibandingkan dengan malam yang biasa 5 jam sebelum tidur. Jadi dianggap memang kita takut ya makan malam, tapi di sini justru gelombang delta ya, tidur lelapnya itu justru lebih meningkat dibandingkan orang yang makannya jauh dari tidur, dan kemudian tetapi ini akan terbalik, jadi lebih cepat tidurnya, tapi kemudian dia akan lebih cepat ringan, dan berbeda dengan orang yang tidur dan makan malam yang lebih jauh ya, makan terakhir lebih jauh 5 jam, bahwa tidur ringan dulu kemudian baru tidur dalam di akhir. Jadi justru di penelitian ini tidak mengganggu tidur, dan bahkan di penelitian ini justru disarankan untuk orang-orang yang memang ada kesulitan tidur supaya tidurnya cepat. Yang didapatkan itu kondisi hipersomnia setelah makan postprandial, jadi seperti yang dianggap seperti food coma karena makanan, atau orang yang kesadarannya berkurang setelah makan di malam hari. Jadi porsinya juga memang harus porsi baik. Jadi seperti porsi orang makan pada siang hari yang biasanya orang makan pada siang. Dan kemudian ini juga kita bahas sudah lagi sudah cukup lama tahun 98 mengenai efek apa yang dimakan terhadap ngantuk pada saat siang hari. Jadi dibandingkan orang yang makan karbohidrat lebih tinggi dan lemak lebih rendah, dan lemak yang lebih banyak dan karbohidrat yang lebih rendah. Jadi dibandingkan bahwa mengantuk setelah makan sekitar 1 jam setelah makan itu tidak ada hubungannya antara jam tidur. Artinya mungkin dia ada masalah sirkadian yang begadang malam, tapi ternyata tidak ada hubungannya. Walaupun siang dan makan yang cukup banyak, dia tinggi karbohidrat atau tinggi lemak, tetap aja mendapatkan hasil yang sama. Jadi sama-sama mengantuk sekitar 1 jam di siang hari makan siang. Jadi kita lihat ini dua penelitian ini, kayaknya makan itu menolong untuk orang yang problemnya di masalah tidur, jadi mempercepat waktu tidur. Orang sering seperti itu. Justru kalau untuk orang-orang yang sulit tidur, makan malam itu membantu dengan porsi yang banyak. Jadi bukan porsi hanya sekedar masuk makanan saja, tetapi ini juga memperlihatkan, data ini juga memperlihatkan bahwa makan siang itu nggak boleh banyak. Apalagi kalau makan siang kita di kantor. Kecuali kalau memang niat membuat tidur, makan siang hanya mengganjal saja supaya tidak ngantuk di siang hari pada saat kita beraktivitas. Jadi kalau buat yang mungkin takut gemuk, ya makan siang jangan banyak, makan malam boleh banyak. Jangan terbalik, jadi makan siang banyak, makan malam banyak, ya mungkin ada kelebihan kalori di sini. Jadi menambahkan cadangan lemak di tubuh, jadi lebih gemuk. Jadi saran saya ini, jadi untuk melihat seperti ini, lihat jurnal ini, bahwa buat orang yang sulit tidur sangat membantu sekali makan 1 jam sebelum tidur. Artinya kalau kita ingin membantu tidur lebih cepat, ya makan siang ya jangan banyak juga. Jurnal ini hubungan antara makan dan tidur ya. Jadi kalau memang tidak ada masalah dengan tidur, ya silakan saja dengan cara makan pagi dan siang, sore tidak mau makan malam, atau paginya yang Anda harus skip breakfast, jadi breakfastnya agak ke siang, itu juga hanya sedikit saja, hanya untuk mengganjal, dan kemudian porsinya lebih banyak ke sebelum tidur untuk membantu tidur. Tetapi jurnal tadi yang jurnal membandingkan tinggi karbohidrat rendah lemak atau tinggi lemak rendah karbohidrat, ya kalau saya lihat di sini perbandingan juga masih tetap tinggi karbohidratnya. Lihat ya, jadi tinggi karbohidrat ya 5, rasionya itu tinggi lemak rendah karbohidrat, ternyata rasionya 54 banding 41, jadi lemaknya 50, karbohidratnya 41 gram karbohidrat, 54 dari 41, jadi mirip sebenarnya. Beda yang rendah lemak 7 banding 88, sisanya protein, dan protein hanya sedikit saja, dan di sini tidak dicek efek gula atau
karbohidrat yang sebenarnya 54 perbandingan tinggi lemak yang rendah karbohidrat, sebenarnya karbohidratnya nggak terlalu rendah juga, mirip sama lemak 54 banding 41%. Hubungan dengan rendah lemak 7 banding 88 karbohidratnya. Ini lumayan tinggi ya karbohidratnya, harus pertimbangkan juga. Tidak ada di sini tidak ada pemeriksaan gula atau glukos setelah makan, tetapi dua-duanya jadi efek mengenyangkan saja sudah membuat rasa kantuk. Makanya ada hubungan antara kalau kita tidur malam kita tidur, ada efek tidak enak di lambung. Kalau akhirnya kita akan mengkonsumsi makanan walaupun itu makanan yang kita bukan makanannya, padahal misalnya jajanan padahal itu juga makan sih sebenarnya. Hanya masalah akan jadi masalah di lambung, jadi gampang lapar. Maka tubuh kita ini kalau kita niat untuk tidur lebih cepat, harusnya makanan itu bisa membantu dan kita tidak boleh lewatkan rasa mengantuk ini. Kalau lewatkan rasa mengantuk 5 jam kemudian akan sulit lagi untuk mendapatkan tidur, bahkan didekatkan dengan waktu tidur. Dari penelitian ini mudah-mudahan bermanfaat.